Sobat pintarku. Nah, ketemu lagi sama Bu Dewi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya ini ya? Kita lihat dulu ya. Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada di tema 1, indahnya kebersamaan yang ada di kelas 4. Nah, sebelum itu kayaknya kita langsung mulai aja ya. Nah, sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, macam-macam sumber daya alam. Ada yang tahu nggak macam-macam sumber daya alam itu apa? Nah, kita cek ya. Apa saja sih macam-macam sumber daya alam itu? Nah, menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Apa saja itu, Bu? Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, kira-kira contohnya apa nih yang dapat diperbarui? Cek ya. Wih, yang pertama apa? Ya, betul sekali. Itu adalah hewan. Karena hewan itu bisa melahirkan, bisa berkembang biak, maka hewan itu bisa disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dia tidak akan pernah bisa habis, ya. Terus yang selanjutnya adalah matahari. Matahari juga ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Sumber energi dari matahari ini tidak akan bisa cepat habis. Selanjutnya adalah tanaman atau pohon. Pohon juga dapat berkembang biak. Maka dari itu, pohon disebut juga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk proses berkembang biaknya nanti kalian bisa mempelajarinya di kelas 5, oke? Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa nih contohnya nih? Nah, contoh yang pertama adalah batu bara ya. Batu bara adalah salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikarenakan apa? Jika batu bara ini sudah habis pemakaiannya, sudah habis produksinya, sudah habis tambangnya, dia tidak dapat kembali pulih seperti semula. Nah, harus membutuhkan waktu yang lama. Tahu nggak asal mula bagaimana terbentuknya batu bara? Nah, batu bara itu terbentuk dari fosil tumbuhan yang sudah tertimbun tanah selama berjuta-juta tahun. Nah, dari definisi itu kita kan tahu kan, oh berarti batu bara itu pembuatannya butuh waktu yang lama ya, berjuta-juta tahun ya. Nah, selanjutnya adalah minyak bumi. Sama seperti dengan batu bara, pembuatan minyak bumi ini butuh waktu yang lama, berjuta-juta tahun. Tapi hanya berbeda sumbernya. Kalau batu bara tadi berasal dari tumbuhan yang sudah lama mati, kalau minyak bumi ini berasal dari jasad renik hewan-hewan yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam laut, tertimbun selama berjuta-juta tahun, lalu ditambang. Makanya banyak sekali tambang kilang minyak itu terdapat di tengah laut, di lepas pantai ya. Nah, kemudian adalah tambang, gambar apa ya itu? Oh iya, sama-sama tambang ya. Tapi apa nih yang ditambang nih? Yang ditambang adalah emas ya. Emas atau logam itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena apa? Sama seperti batu bara tadi, sama seperti minyak bumi. Nah, kayak logam, kayak emas, ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ada ya. Selanjutnya,
menurut jenisnya sumber daya alam dibagi juga menjadi 2. Apa saja itu? Nah, kita belajar ya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati itu apa sih, Bu? Nah, kita belajar ya selanjutnya ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang hidup, yang bernyawa. Ya, gampangnya kayak gitu. Yang bisa hidup, yang bernyawa ya. Contohnya apa tadi? Nah, seperti contoh di bawah ini adalah hewan-hewan. Karena hewan-hewan itu bernyawa, dia bisa bergerak, dia bisa berkembang biak, dia bisa bertumbuh. Nah, maka dari itu hewan disebut dengan sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan atau tanaman disebut juga sumber daya alam hayati. Sama seperti hewan tadi, karena pohon atau tumbuhan itu bisa berkembang biak, bisa bertumbuh ke atas, tumbuh tinggi ya, maaf ya, tumbuh tinggi. Selanjutnya adalah sumber daya alam non hayati. Contohnya apa ya? Sebelum ke contohnya kita harus cari tahu dulu. Sumber daya non hayati itu apa sih? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak hidup atau tidak bernyawa atau tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya air. Ya. Contohnya lagi adalah apa ini, Dek? Betul sekali, ini angin ya. Nah, kenapa angin dan air disebut sumber daya alam non hayati? Oh, ada logam juga ya. Nah, kenapa mereka bisa disebut dengan sumber daya alam non hayati? Dikarenakan mereka itu tidak bernyawa. Contoh air, contoh angin, dan logam itu tidak bernyawa ya. Dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa ada dengan sendirinya ya. Maka dari itu mereka disebut dengan sumber daya alam non hayati. Sampai sini paham ya? Mudah kan? Nah, selanjutnya adalah manfaat sumber daya alam bagi manusia ya. Manfaatnya apa sih sumber daya alam bagi manusia? Nah, sumber daya alam bagi manusia itu kan manfaatnya banyak sekali ya, Dek ya. Seumpamanya tidak ada sumber daya alam bagi manusia, bagaimana manusia bisa hidup, ya kan? Dari matahari, dari angin, dari air, dari hewan, dari tumbuhan. Nah, semuanya adalah sumber daya alam. Nah, terus manfaatnya apa sih bagi manusia itu? Banyak ya, kita coba cek satu persatu, oke? Yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan. Loh, kok bisa ya Bu ya sebagai sumber bahan makanan ya Bu ya? Nah, kita lihat contohnya ya, biar kita bisa lebih paham. Kenapa manfaat sumber daya alam bagi manusia? Salah satunya adalah bahan makanan. Yang kedua adalah sebagai sumber bahan bakar energi. Nah, yang biasanya diantar jemput sama orang tuanya paham dong sebagai sumber bahan bakar energi untuk apa. Nah, kita simak dulu sebagai sumber bahan makanan apa satu persatu ya. Contohnya adalah ada gambar ayam ya Dek ya. Ayam adalah salah satu hewan ya Dek ya. Hewan dia menghasilkan sumber bahan makanan bagi manusia. Apa saja? Kalau ayam itu adalah yang paling gampang nih yang biasanya buat sarapan nih adalah telur ya. Ayam menghasilkan sebenarnya banyak ya Dek ya. Contoh paling gampangnya adalah telur, apalagi daging ayam ya. Ada telur, ada daging ayam, ada apa lagi satunya? Iya, bulu ayam. Bulu ayam bisa dipergunakan sebagai kemoceng ya untuk membersihkan debu-debu di meja dan kursi. Nah, yang contoh kedua adalah ada apa itu Dek? Air tebu. Nah, tebu adalah salah satu jenis tumbuhan ya Dek ya. Tebu digolongkan menjadi sumber daya alam
Karena apa? Karena dia bisa hidup, karena dia bisa bertumbuh. Nah, terus tebu itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ayo, yang biasanya suka manis-manis, nah bisa buat bikin minum, buat bikin kue, apa itu yang bikin manis-manis, yang bisa bikin happy kita. Apa tuh? Ya, betul sekali, gula ya. Nah, gula itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari tebu ya, Dek ya. Jadi tebu nanti digiling menghasilkan air tebu. Nah, air tebu ini nanti dikristalisasi atau diolah kembali menjadi gula yang bisa kita konsumsi sehari-hari itu. Yang bikin manis, tambah manis, tambah manis. Nah, contoh manfaat sumber daya alam bagi manusia yang kedua adalah sebagai sumber bahan bakar energi. Nah, energi apa ya? Yang pertama adalah matahari ya. Matahari itu mempunyai dua jenis energi ya. Nah, masih ingat nggak di kelas 3 ya? Matahari mempunyai dua jenis energi. Energi apa saja yo? Ya, betul sekali. Matahari itu mempunyai dua jenis energi. Yang pertama energi panas dan energi cahaya. Energi panas matahari itu berfungsi untuk apa? Ayo, betul sekali, untuk menjemur baju, untuk menghangatkan badan ya. Kemudian energi matahari yang kedua itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu berguna untuk apa sih? Cahaya matahari itu berguna untuk menerangi kita ketika pagi dan siang hari ya. Dan selain itu berfungsi juga sebagai salah satu bahan utama untuk pohon berfotosintesis gitu. Sehingga pohon itu menghasilkan oksigen buat kita. Selanjutnya adalah apa itu, Dek? Iya, kincir air ya. Kincir air, loh gunanya buat apa sih air? Nah, banyak banget gunanya buat kita ya. Tapi saat ini yang kita bahas adalah untuk energi, ya. Nah, air yang berfungsi untuk energi itu air untuk apa sih? Nah, jadi Dek, nanti air yang deras itu nanti kan diputar sama kincir air ya. Diputar sama kincir air. Nah, dari pergerakan kincir air itu dihubungkan dengan sebuah alat yang bernama generator ya. Nah, dari generator itu akan diubah dari energi gerak kincir air, diubah menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya adalah gambar apa? Nah, ini Dek. Ini adalah gambar tambang minyak bumi ya, Dek ya. Tambang minyak bumi yang ada di dalam laut ya. Nah, ini ada gambar-gambar kilang minyaknya di atas permukaan laut. Nah, ini di dalam laut ini paman-paman itu mengebor dari kedalaman itu, dibor semuanya sehingga mendapatkan minyak. Lah, minyak ini akan menjadi minyak bumi. Nah, minyak bumi kan bermacam-macam tuh, Dek, produknya. Ada aftur untuk kapal terbang, ada pertamax, ada pertalite ya. Ada lilin juga yang untuk menerangi kamu ketika lampu padam, mati lampu. Nah, itu kan pakai lilin. Lilin itu juga terbuat dari minyak bumi. Kemudian apalagi dia untuk menghaluskan jalan itu? Nah, aspal ya. Aspal itu juga terbuat dari minyak bumi. Baru paham kan? Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, sebagai bahan sandang. Maksudnya bahan sandang apa ya? Loh, kok ada domba ya, Dek ya? Biri-biri apa domba itu? Ada gambar domba ya, Dek? Nah, apa sih fungsinya domba ini? Nah, domba adalah salah satu jenis hewan ya, Dek ya. Nah, itu termasuk sumber daya alam hayati. Nah, domba ini fungsinya sangat banyak, Dek, buat manusia, terutama untuk penduduk yang beriklim subtropis dan beriklim dingin. Gunanya untuk apa sih nih domba?
Domba ini diambil bulunya. Bulu domba yang tebal dan berwarna putih itu akan diolah menjadi benang wol. Benang wol ini akan dirajut, akan diproses dan dirajut untuk dibuat bisa jadi selimut, bisa jadi baju rajutan, bisa jadi jaket, macam-macam ya Dek ya. Nah, selanjutnya adalah bahan tambang emas ya Dek ya. Lah, tambang emas ini biasanya digunakan untuk apa? Ayo, pasti paham dong, emas. Nah, pasti kalian yang cewek-cewek, yang ibu-ibu itu pasti memakainya. Apa coba tebak? Iya, betul sekali. Digunakan untuk bahan pembuatan atau bahan baku pembuatan emas atau perhiasan ya. Dari cincin, dari anting, dari kalung ya. Nah, itu semuanya dari bahan tambang emas, Dek. Nah, selanjutnya sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam, manfaat sumber daya alam selanjutnya adalah sebagai bahan bangunan. Apa tuh Bu kok bisa dipakai untuk bahan bangunan? Nah, contohnya adalah kayu. Kayu adalah salah satu jenis sumber daya alam sumber daya alam hayati ya Dek ya, karena dia bisa berkembang biak, bisa bertumbuh. Nah, kayu ini biasanya dimanfaatkan untuk apa nih? Banyak sekali loh pasti di rumah kalian. Nah, kayu ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan mebel. Contohnya mebel apa? Ada meja, ada kursi, ada pintu, ada almari, ada buffet, banyak ya Dek ya. Nah, selanjutnya tidak hanya kayu Dek, masih ada lagi. Logam pun, bahan logam dan bahan non-logam pun itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Contohnya apa? Batu, ya. Batu dan pasir adalah salah satu contoh sumber daya alam non-hayati, non-logam, ya. Dia termasuk jenis non-logam, tetapi dia juga sebagai jenis sumber daya alam non-hayati. Karena apa? Karena batu dan pasir itu tidak bernyawa. Batu dan pasir tidak bisa bertumbuh. Batu dan pasir tidak ada dengan sendirinya. Dari mana sih asalnya batu dan pasir itu? Ada yang tahu nggak? Nah, batu dan pasir itu berasal dari letusan gunung berapi ya. Jadi gini deh, gunung berapi itu meletus ya deh ya, dor kayak gitu. Nah, di samping dia mengeluarkan lahar, di samping dia mengeluarkan abu vulkanik, mereka juga mengeluarkan pasir dan batu. Nah, biasanya sumber daya alam pasir dan batu ini biasanya terletak di lereng-lereng gunung berapi ya. Nah, bisa dijadikan sebagai bahan bangunan untuk membangun rumah kalian biar jadi bagus, biar jadi kokoh ya. Nah, selanjutnya adalah cara menghemat energi. Nah, kita tadi kan sudah tahu kan macam-macam sumber daya alam, pengertian sumber daya alam, contoh-contoh dari sumber daya alam. Nah, kita sekarang akan belajar cara menghemat energi. Bagaimana sih caranya menghemat energi itu? Nah, kok kenapa sih Bu harus dihemat? Nah, paham ya nanti ya, pasti Bu Dewi jelaskan. Kenapa kita harus menghemat energi? Agar energi tidak cepat habis ya. Loh Bu, kan matahari kan banyak Bu, air juga banyak Bu, tumbuhan hewan banyak Bu. Lah, itu kan yang hayati. Lah, yang nonton hayati gimana coba? Nah, yang non hayati itu kan harus butuh waktu berjuta-juta tahun, Dek, untuk bisa kembali lagi ada. Nah, maka dari itu penggunaannya pun harus kita hemat. Yang pertama adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau seumpamanya bak mandinya sudah penuh, tanamannya sudah cukup untuk disiram, ya sudah dimatiin gitu ya. Jangan sampai airnya luber-luber sampai kemana-mana terbuang sia-sia. Kan mubazir ya Dek ya. Terus yang kedua adalah
mematikan TV dan kipas angin jika tidak digunakan. Jadi kalau sudah tidak digunakan TV dan kipas angin, sebaiknya dimatiin ya. Kan sayang bayar listriknya juga kan, sayang listriknya juga, susah loh dapetin listrik dek. Karena banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang banyak belum tersentuh oleh listrik. Yang ketiga adalah menurunkan suhu AC ya. Jadi rumah kalian yang kalau punya AC, memakai AC, sebaiknya jangan terlalu dingin ya, Dek ya. Mungkin dengan suhu 27, 28 mungkin sudah cukup kali ya. Nah, sudah cukup dingin. Atau kalau rumah kalian banyak jendelanya, bolehlah sering-sering buka jendela ya Dek ya. Selain menghemat pemakaian AC, menghemat pemakaian listrik, kita juga mendapatkan udara yang segar ya. Apalagi kalau pagi hari, pasti segar banget. Yang keempat adalah menggunakan lampu hemat energi. Nah, sekarang ini lampu hemat energi sudah banyak ya Dek ya di toko-toko, biasanya lampunya berwarna terang benderang, berwarna putih terang benderang. Biasanya lampunya lampu LED ya, yang low energy. Terus yang kelima adalah kurangi waktu membuka kulkas ya. Nah, sering kan di antara kalian lewat buka kulkas, tutup lagi, buka lagi kulkasnya, tutup lagi, buka lagi. Bahkan ada yang biasanya yang anak-anak kecil ya Dek ya, adik-adik kalian biasanya buka kulkas lupa nutup. Nah, itu juga bisa memboroskan listrik loh Dek ya, hati-hati ya. Jadi kalau adiknya membuka kulkas terlalu lama, diingatkan, Dek sudah ya, kulkasnya ditutup lagi ya, jangan lama-lama membuka kulkas gitu ya. Selanjutnya adalah memaksimalkan pencahayaan dari luar, misal menggunakan genteng kaca dan merubah warna tembok menjadi warna terang. Nah, seperti yang tadi Dek, tadi kan ada sinar matahari ya Dek ya, pemanfaatan sinar matahari. Sinar matahari kan mengandung energi cahaya yang digunakan kita untuk menerangi ketika siang hari. Nah, bolehlah kalau siang hari jendela dibuka, gentengnya diganti dengan genteng kaca. Nah, gitu kan. Jadi matahari bisa masuk ke dalam rumah, Dek. Selain itu, karena mataharinya bisa masuk rumah, kita kan bisa mengurangi pemakaian listrik ya Dek ya, pemakaian lampu, dan juga kita mendapatkan manfaat sehat dari sinar matahari ya. Paham ya? Mudah kok. Nah, kalau di antara kalian ada yang belum paham, selanjutnya Bu Dewi akan memberi video real, video aslinya Bu Dewi jalan-jalan. Bu Dewi jalan-jalan ke ladang, Bu Dewi jalan-jalan ke tambang pasir ya. Kita cek video selanjutnya. Oke, terima kasih. Halo, kembali lagi sama Miss Dewi ya. Kita lanjutkan video yang tadi, oke? Nah, sekarang Miss Dewi ada di mana nih kira-kira nih, Dek? Oh, Miss Dewi ada di sawah, ada di apa ya? Kebun ya? Ada di kebun, ini namanya kebun tembakau. Nah, ini namanya pohon tembakau ya Dek ya. Nah, pohon tembakau ini adalah salah satu contoh dari sumber daya alam. Loh, kenapa Miss? Kenapa kok bisa yang namanya tembakau ini itu dijadikan contoh sumber daya alam hayati Miss? Karena apa? Karena pohon tembakau ini adalah salah satu jenis tumbuhan ya Dek ya. Tumbuhan itu mempunyai nyawa, mempunyai bisa berkembang, bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar ya. Maka dari itu bisa dijadikan contoh sebagai sumber daya alam hayati. Oke? Nah, pemanfaatan pohon tembakau ini untuk masyarakat adalah sebagai bahan baku pembuatan tembakau ya. Nah, kalau kamu tahu ya, tembakau itu biasanya digunakan sebagai bahan baku rokok. Tapi untuk kalian ya, sebaiknya tidak merokok. Karena apa, Dek? Karena merokok bisa mengganggu sistem pernafasan kita, terutama paru-paru ya. Pokoknya tidak boleh merokok. Siap? Nah, selanjutnya kita ketemu apa ini, Dek? Pohon apa ini, Dek?
Ya, benar sekali. Ini adalah pohon jagung ya. Nah, pohon jagung ini juga sebagai komoditas utama di daerah sini. Nah, daerah sini adalah daerah pegunungan ya, Dek ya. Daerah pegunungan Gunung Merapi. Nah, pohon jagung ini juga sebagai contoh sumber daya alam hayati. Sama seperti pohon tembakau tadi, karena pohon jagung ini bisa bertumbuh, bernyawa. Dia bisa tumbuh ke atas, dia bisa di tempat sini. Kenapa sih di tempat sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti ini? Nah, sebagai contoh juga ya, Dek ya, itu di situ ada pohon sengon ya. Di sana ada pohon sengon. Nah, banyak sekali perkebunan sengon di sini. Nah, karena apa? Selain sebagai komoditas palawija, nah, tempat sini juga sebagai komoditas kayu. Nah, kayu apa tuh? Kayu sengon. Nah, kayu sengon ini biasanya dijadikan untuk barang-barang mebel, barang-barang kursi, patung, semuanya ya. Nah, sekarang kita jalan ya, Dek ya. Nah, siapa yang tahu nih kira-kira pohon apa ini? Kira-kira pohon apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah pohon merica ya. Pohon merica ini biasanya hanya tumbuh di daerah pegunungan seperti tempat ini. Nah, karena tempat ini adalah dekat dengan Gunung Merapi, dengan semua abu vulkaniknya, dengan segala kesuburannya, kita harus selalu bersyukur ya, Dek ya, kita bisa tinggal di Indonesia ya, karena banyak gunung merapi di sini ya. Nah, pohon merica ini ya, Dek ya, ini kamu tahu nggak harga merica itu berapa? Mahal sekali kan? Nah, padahal pohon merica itu hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan. Nah, makanya kamu harus banyak bersyukur bisa tinggal di Indonesia ini karena kekayaan alamnya juara banget. Nah, kita ketemu lagi ya. Nah, kalau yang tadi adalah contoh dari sumber daya alam hayati. Nah, sekarang di belakangnya Miss Dewi ini ada apa ini? Ada pasir. Ada pasirnya banyak sekali ya. Ada namanya bego ya, Dek ya. Nah, bego ini gunanya untuk mengangkut pasir. Nah, contoh pasir ini adalah contoh sumber daya alam non hayati. Contohnya apa non hayati itu? Bisa pasir, bisa batu, bisa logam, pokoknya yang tidak bernyawa ya. Nah, karena apa? Belakang sini ada pasir-pasir, ada banyak. Nah, sekarang Miss Dewi nanya, kalau pasir dan batu itu biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk apa? Ayo. Nah, betul sekali, untuk membangun rumah. Banyak sekali, Dek. Bisa untuk bangun rumah, bisa untuk membuat batako, paving ya, pokoknya soal membangun ya. Nah, bisa juga untuk digunakan pengaspalan jalan ya. Nah, sampai di sini video pembelajarannya Miss Dewi. Paham tentang sumber daya alam hayati dan non hayati? Paham dong, gampang dipahami yuk ya. Nah, sekarang terima kasih karena sudah mengikuti videonya Miss Dewi. Kita ketemu lagi di channelnya Miss Dewi selanjutnya. Oke, terima kasih.